I Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang keempat. Pada bagian yang lalu, pertempuran antara Laskar Pajang melawan Laskar Jipang yang dipimpin oleh Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan telah berlangsung di sekitar Pandean. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat mengikuti. Setiap usaha untuk menangkisnya, maka akibatnya adalah pedang lawannya itu terpental jatuh. Tohpati terkejut ketika ia melihat seseorang melompat ke hadapannya sambil tersenyum. Kemudian terdengar orang itu berkata, "Selamat pagi Tohpati. Bukankah kau yang bernama Tohpati dan bergelar Macan Kepatihan?" Tohpati mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Apa maumu?" "Aneh," sahut orang itu, yang tidak lain adalah Sidanti. "Kita berada di dalam pertempuran." "Bagus," seru Tohpati. "Mana Paman Widura? Aku akan mewakilinya," jawab Sidanti. Tohpati masih tetap acuh tak acuh. Ia mencoba mencari Widura di antara laskar lawannya. Sebelum pecah perselisihan Jipang dan Pajang, Widura telah dikenalnya. Dan kini ia ingin mencoba, apakah Widura masih segarang seperti pada masa-masa lampaunya. "Siapa yang kau cari?" Tiba-tiba terdengar suara Sidanti. "Pergilah," bentak Tohpati. "Orang yang pertama-tama akan aku bunuh adalah Paman Widura. Aku tidak ada waktu berkelahi dengan kelinci-kelinci macam kau." Sementara itu tangan kiri Tohpati itu melambai kecil. Dan meloncatlah seorang anak buahnya ke sisinya. "Selesaikan anak ini," katanya. Orang itu tak menunggu perintah untuk kedua kalinya. Hiruk-pikuk pertempuran di sekitar mereka tak banyak memberi mereka waktu. Karena itu, maka anak buah Tohpati itu pun segera menyerang Sidanti dengan sebuah tusukan pedang. Tetapi tiba-tiba mata Tohpati itu pun terbeliak. Yang dilihatnya, dengan suatu gerakan yang hampir tak tampak oleh mata, Sidanti telah memiringkan tubuhnya, dan dengan satu gerakan yang tak terduga-duga tangan kirinya telah berhasil menyobek perut lawannya dengan senjatanya. Terdengar orang itu berteriak nyaring, dan kemudian tubuhnya terbanting di tanah. "Hadiah yang tak menyenangkan," desis Sidanti. Wajah Macan Kepatihan itu pun menjadi merah. Ditatapnya muka Sidanti. Tampaklah anak muda itu tersenyum. Sementara itu langit pun telah menjadi semakin cerah. Cahaya matahari pagi tampak seakan-akan berloncat-loncatan di ujung-ujung senjata. Dan karena itulah maka kemudian Tohpati melihat senjata yang tajam pada ujung pangkalnya di tangan Sidanti itu. Tohpati itu pun terkejut. Terdengarlah ia menggeram parau, "Tambak Wedi." Sidanti masih tersenyum. Jawabnya, "Kau kenal nama itu?" "Ya," sahut Macan Kepatihan. "Aku kenal Ki Tambak Wedi. Aku kira kau adalah salah seorang muridnya." Sidanti mengangguk. "Kau benar," katanya. "Bagus," seru Tohpati. "Tambak Wedi telah mengkhianati pamanku. Orang itu adalah sahabat Paman Mantahun. Namun ketika terjadi bentrokan antara Jipang dan Pajang, ia mengingkari persahabatannya. Bahkan kini muridnya ditempatkannya di pihak Pajang." "Jangan merajuk," jawab Sidanti. "Guruku melihat bahwa tak ada gunanya memihak Jipang, sebab Jipang pasti akan hancur." "Pamanku pun berkata demikian," potong Tohpati cepat-cepat. "Orang semacam Tambak Wedi pasti tidak akan mempunyai kesetiaan pada suatu sikap. Kau pernah melihat batang ilalang? Nah, itulah dia. Bila angin bertiup ke utara, maka tunduklah ia ke arah angin itu. Bila angin kemudian berputar ke selatan, batang ilalang itu pun berputar pula." "Cukup," teriak Sidanti. Betapa tersinggung mendengar kata-kata Tohpati. Karena itu ia pun segera bersiap dengan nenggala yang dinamainya Kiai Muncar. "Senjata itu ada di tanganmu sekarang," berkata Tohpati pula. "Nah, aku ingin melihat, apakah kau dapat mempergunakannya?" Sidanti tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan cepatnya ia menyerang dengan senjata yang dahsyat itu. Tetapi yang diserang kini adalah Macan Kepatihan. Meskipun demikian, Tohpati itu pun terkejut pula melihat kecepatan gerak lawannya. Tetapi Tohpati adalah seorang prajurit yang berpengalaman dalam pertempuran bersama dan dalam perkelahian perseorangan. Karena itu serangan Sidanti itu sama sekali tidak mencemaskannya. Sesaat kemudian kedua orang itu telah terlibat dalam suatu pertempuran yang sengit.
Sidanti benar-benar dapat memanfaatkan kedua tajam senjatanya di ujung dan pangkalnya itu. Nanggala itu berputar seperti baling-baling, kemudian mematuk-matuk seperti seekor ular naga yang sedang marah. Sekali-sekali dengan satu ujung, namun tiba-tiba dengan sebuah putaran yang cepat, ujung yang lainnya menusuk pula dengan dahsyatnya. Benar-benar seperti sepasang ular naga yang garang. Tetapi senjata Tohpati tidak kalah mengerikan. Tongkat baja yang gemerlapan di bawah cahaya matahari pagi. Seakan-akan dari tongkat itu berloncatan butiran-butiran mutiara dan menghambur di sekitar tempat perkelahian itu. Dan di ujung cahaya yang putih mengkilap itu, tampaklah leretan-leretan kuning seperti seekor lebah raksasa yang berterbangan. Apabila lebah kuning itu berhasil hinggap di tubuh lawannya, maka akibatnya adalah maut. Itulah kepala tongkat Tohpati, yang dibuatnya dari besi kuning berbentuk tengkorak kecil. Tohpati dan Sidanti adalah dua anak muda yang sebaya. Kedua-duanya mempunyai bekal yang cukup dan mempunyai nafsu yang sama-sama berkobar di dalam dada masing-masing. Di sekitar mereka pun pertempuran menjadi semakin seru. Widura dengan penuh kesungguhan memimpin anak buahnya hampir di semua tempat. Orang itu dapat menyusup di segala titik pertempuran. Karena itulah maka anak buahnya menjadi berbesar hati, sebab setiap kali dilihatnya pemimpin mereka yang perkasa itu ada di sampingnya. Di tengah sawah, laskar pecahan yang memisahkan diri dari induk pasukannya itu pun bertempur dengan sengitnya. Anak-anak muda Sangkal Putung benar-benar mengamuk sejadi-jadinya. Mereka merasa bahwa hari depan mereka, bahkan hari depan kampung halamannya sedang terancam. Apabila mereka kali ini gagal mempertahankannya, maka untuk seterusnya mereka akan kehilangan masa depan mereka. Sebab akibat dari kehancuran kampung halamannya kali ini akan panjang sekali. Kesedihan, kemelaratan, paceklik yang panjang karena lumbung-lumbung mereka akan habis dirampas dan banyak penderitaan-penderitaan yang lain. Ibu-ibu mereka, istri-istri mereka dan adik-adik mereka akan menjadi korban pula karenanya. Meskipun demikian, lawan-lawan mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Itulah sebabnya maka kadang-kadang mereka menjumpai perlawanan-perlawanan yang tak mereka duga-duga. Untunglah bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang berpengalaman pula. Jagabaya Sangkal Putung, yang meskipun sudah agak lanjut umurnya, namun ia adalah bekas prajurit Demak yang baik. Demang mereka yang penuh dengan tanggung jawab ada pula di antara mereka. Meskipun betapa berat hati Demang itu melihat darah yang harus tertumpah, namun akhirnya disadarinya bahwa pada suatu saat pedang di tangannya harus diayunkan apabila kebenaran dan haknya telah terancam. Apalagi ada pula di antara mereka beberapa orang anak buah Widura yang dapat memimpin mereka dalam keadaan-keadaan sulit. Tohpati yang terikat dalam pertempuran dengan Sidanti menggeram marah. Kesempatannya untuk memperhatikan keadaan medan sangat terbatas. Sesaat-sesaat ia melihat juga Widura berloncatan kian kemari hampir di seluruh daerah pertempuran, namun ia tidak dapat mengimbanginya. Karena itu, maka kemarahannya semakin memuncak, sehingga kemudian dengan tenaga sepenuhnya ia bertempur untuk segera menghancurkan lawannya. Sidanti pun kemudian memeras tenaganya dalam perlawanannya atas macan kepatihan itu. Namun kemudian terasa betapa garangnya harimau yang namanya ditakuti oleh hampir setiap orang Jipang dan Pajang. Betapa Sidanti mendapat tempaan tak henti-hentinya oleh gurunya. Namun kini ternyata bahwa kesaktiannya belum dapat melampaui, bahkan menyamai pun tidak, atas macan yang garang itu. Sedikit demi sedikit Sidanti merasa bahwa lebah kuning itu semakin lama semakin dekat dengan kulitnya. Bahkan sekali-sekali telah terasa sentuhan angin yang tajam, yang dilontarkan oleh gerak besi kuning yang berbentuk tengkorak itu. Setan! Sidanti menggeram. Ia mengumpat tak habis-habisnya di dalam hati. Ternyata macan kepatihan itu benar-benar melampaui dugaannya. Orang itu benar-benar dapat bergerak demikian cepatnya, sehingga orang menyebutnya, Tohpati dapat berubah menjadi asap. Meskipun demikian, betapapun garangnya macan kepatihan itu, namun tidaklah terlalu mudah untuk mengalahkan Sidanti. Anak muda murid Ki Tambakwedi itu adalah anak yang tidak lekas berputus asa. Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya untuk tetap melawan macan kepatihan itu betapapun berbahayanya. Tetapi ia tidak akan dapat memungkiri kenyataan. Bahaya maut semakin lama semakin mendekat.
Tongkat baja putih berkepala kuning itu kian lama kian cepat seperti nyamuk yang berputar-putar di telinganya. Karena itu, maka kemudian Sidanti terpaksa beberapa kali melangkah surut, semakin lama semakin dalam di belakang garis semula. Widura melihat kesulitan Sidanti, tetapi ia tidak mencemaskannya, sebab di samping anak muda itu bertempur Hudaya dan Citragati. Orang-orang tua yang dapat dipercaya untuk setidak-tidaknya meringankan tekanan macan kepatihan atas murid Ki Tambakwedi itu. Ia sendiri masih tetap berputar-putar di sepanjang garis pertempuran. Karena itulah maka kemudian tampak bahwa Laskar Widura berada dalam keadaan yang lebih baik dari lawannya. Hudaya pun kemudian melihat kesulitan Sidanti. Adalah menjadi kewajibannya untuk ikut serta memikul kesulitan itu. Karena itu segera ia meloncat, melepaskan lawan-lawannya dan menyerahkannya kepada beberapa orang lain. Dengan garangnya orang yang hampir di seluruh wajahnya ditumbuhi rambut itu menerjunkan diri dalam lingkaran pertempuran antara Sidanti dan Tohpati. Dengan sebuah tombak pendek ia menyerang sambil berteriak, "Sudah aku katakan Sidanti, macan ini tidak dapat diajak bermain-main." Melihat lawan yang baru itu Tohpati menggeram. Kemarahannya telah membakar segenap syarafnya. Dengan geramnya ia menjawab, "Ayo majulah, kenapa Widura tidak kau bawa serta?" Hudaya tertawa, laki-laki itu sendiri tidak tahu kenapa ia tertawa. Namun di dalam hatinya tumbuhlah kebimbangan atas usahanya membantu Sidanti. Dengan penuh kesadaran ia berusaha mengusir setiap anggapan yang pernah didengarnya tentang macan kepatihan itu. Namun ketika sekali tombaknya tersentuh tongkat baja putih itu, Hudaya berkata di dalam hatinya, "Pantaslah orang ini disebut macan kepatihan." Sentuhan senjatanya terasa seperti membekukan segenap urat darah. Walaupun demikian, Hudaya adalah seorang prajurit. Karena itu, bagaimanapun juga keadaannya, namun ia harus berjuang. Melihat Hudaya telah melibatkan diri dalam perkelahian itu, Citragati tersenyum. Desisnya alangkah sombongnya murid Ki Tambakwedi. Namun akhirnya orang-orang tua juga harus ikut menghadang bahaya. Kalau Untara ada di antara kita. Tetapi Citragati pun tidak sampai hati membiarkan mereka berdua mengalami bencana. Karena itu ia segera menyelinap di antara anak-anak buah di dalam kelompoknya. Katanya, "Kita yakin atas kemenangan kita, majulah." Kemudian Citragati itu pun berdiri di dalam lingkaran pertempuran itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan di sela-sela senjata lawannya. Dengan sebuah pedang ia mencoba untuk melawan Tohpati bersama-sama dengan Hudaya dan Sidanti. Tetapi anak buah macan kepatihan itu pun tidak membiarkan pemimpin mereka mengalami cedera karena beberapa orang telah bertempur bersama-sama melawannya. Karena itu dengan serta-merta dua orang lain pun segera melibatkan dirinya pula. Sehingga dengan demikian, keseimbangan perkelahian antara Sidanti dan Tohpati masih juga belum berubah. Sebab Hudaya dan Citragati mau tidak mau harus berusaha memusnahkan setiap serangan dari kedua orang Jipang itu. Karena itulah maka kesempatan untuk membantu tidak sedemikian banyak seperti yang diharapkan. Demikian agaknya orang-orang Jipang itu pun telah bersiap pula apabila pemimpinnya mengalami peristiwa semacam itu. Keadaan Sidanti pun semakin lama semakin menjadi sulit. Hudaya dan Citragati bahkan kemudian tak dapat diharapkannya lagi. Setiap orang pajang yang mencoba melepaskan Hudaya dan Citragati dari lawan-lawan mereka selalu mendapat lawan-lawan yang baru. Tetapi sementara itu, Laskar Pajang telah berhasil mendesak laskar lawannya dari ujung ke ujung pertempuran. Bahkan Laskar Jipang yang bertempur melawan anak-anak muda Sangkal Putung itu pun akhirnya terpaksa beberapa kali menarik diri surut. Swandaru sendiri yang menyadari tenaganya yang perkasa, menghantam setiap lawan yang berdiri di sekitarnya. Apalagi anak muda itu tidak hanya melandaskan diri pada kekuatannya, namun ia tahu juga bahwa ia harus mempergunakan otaknya. Ketika Widura melihat Sidanti semakin terdesak, serta setelah dilihatnya, betapa Hudaya dan Citragati sama sekali tidak berhasil membantunya dengan leluasa, Widura pun menjadi cemas. Karena itu segera ia meloncat, menyusup di antara pertempuran itu mendekati Sidanti yang telah hampir kehabisan tenaga. Macan kepatihan yang marah itu telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera membinasakan lawannya. Lawan yang bukan saja ditemuinya di garis pertempuran ini,
Namun dendam gurunya kepada guru anak itu pun telah memaksanya untuk bertempur sekuat tenaga. Tetapi Widura datang tepat pada waktunya. Pada saat Sidanti terdorong beberapa langkah surut, serta tongkat baja itu telah terayun dengan derasnya, sehingga Sidanti tak mungkin lagi menghindar, selain menangkis dengan nenggalanya. Pada saat itulah Widura telah berada di sampingnya. Desisnya sambil menyilangkan pedangnya di hadapan dadanya. Aku terpaksa agak lambat menyambutmu, Angger. He, teriak Tohpati dengan marahnya. Meskipun demikian, ayunan tongkatnya tidak juga ditariknya. Dilihatnya kemungkinan bahwa Nenggala yang dahsyat itu kali ini tak akan mampu melawan tenaganya, karena kedudukan Sidanti yang sulit. Namun tiba-tiba dilihatnya bahwa pedang yang bersilang di muka dada Widura itu terayun dengan cepatnya memukul tongkatnya dari samping, sehingga tongkat itu berubah arah. Sidanti terhindar dari maut yang menerkamnya. Namun meskipun demikian, tongkat baja putih itu masih menyentuh pundaknya. Dengan demikian, maka Sidanti terdorong beberapa langkah surut. Terdengarlah anak muda itu berdesis menahan pedih yang menyengat pundaknya itu. Terasa sentuhan itu seperti bara api yang dilekatkan pada kulitnya. Ketika tangan kirinya meraba pundak itu, terasa darahnya meleleh dari luka. Seetan, desisnya dengan geram. Kemarahannya membakar seluruh urat nadinya. Namun tangan kanannya kemudian terasa seakan-akan terlepas dari persendiannya, sehingga tangan itu dengan lemahnya tergantung di sisinya tanpa dapat digerakkannya. Sidanti menggeram, terdengar giginya gemeretak menahan marah. Tetapi kini tenaganya telah susut lebih dari separuh. Setelah ia memeras tenaganya habis-habisan, kini pundaknya terluka pula. Karena itu, maka Sidanti merasa bahwa ia tak akan mampu menumpahkan kemarahannya kepada macan kepatihan itu. Mau tidak mau Sidanti harus menerima kenyataan yang berluka. Macan kepatihan itu tidak dapat dikalahkannya, bahkan pundaknya telah dilukainya. Demikianlah cerita bagian keempat ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kelima mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.